Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridu Meldawati Boru Seringoringo. Saya kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 1 Pangkatan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kimia dari guru saya. Nah, yang mengenai larutan penyangga atau yang sering disebut dengan buffer. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pernyataan yang benar tentang larutan penyangga adalah A. Mempertahankan pH sistem agar tetap. B. Memiliki komponen asam dan basa yang selalu berupa pasangan konjugasi. C. Mampu mengatasi penambahan asam dan basa dalam jumlah banyak. D. Memiliki kapasitas tertentu. E. Pengenceran tidak mengubah konsentrasi ion H+ dan OH-. Nah, jawaban yang saya pilih adalah A. Mempertahankan pH sistem agar tetap. Karena pengertian buffer atau larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH. Baiklah, ke soal yang nomor 2. Yang merupakan larutan penyangga adalah A. CH3COOH atau CHOOH. Nah, nomor selanjutnya yaitu nomor 2. Yang merupakan larutan penyangga adalah A. CH3COOH dan CHOOH. B. CHOO- dan CH3COO-. C. HCl dan Cl-. D. NH3 dan NH4OH. E. HOCl dan OCl-. Nah, jawabannya adalah E. HOCl dan OCl-. Karena larutan penyangga itu terdapat dua jenis, yaitu 1. Penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. 2. Penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Sedangkan HOCl dan OCl- merupakan asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah pada penambahan sedikit basa pada larutan penyangga, HOCl dan OCl- menyebabkan A. HOCl berkurang. B. OCl- tetap. C. HOCl dan OCl- bertambah. D. pH sistem tetap. E. Larutan menjadi basa. Nah, jawabannya adalah D, yaitu pH sistem tetap, karena larutan penyangga itu terdapat dua jenis, yaitu 1. Penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. 2. Penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. HOCl merupakan asam lemah, sedangkan OCl- merupakan basa konjugasi. Larutan tersebut merupakan larutan penyangga. Nah, mengapa pH-nya tetap? Ingat saja bahwa larutan penyangga akan mempertahankan pH pada kisarannya apabila terjadi upaya untuk menaikkan atau menurunkan pH akibat penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. Nah, soal yang keempat adalah larutan penyangga dapat dibuat dengan pencampuran berikut, kecuali A. Asam lemah berlebih dan basa kuat. B. Basa lemah dan garamnya. C. Garam asam lemah berlebih dan asam kuat. D. Asam lemah dan basa lemah. E. Basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, jawabannya adalah D. Asam lemah dan basa lemah. Karena larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa berupa pasangan konjugasi. Sedangkan asam lemah dan basa lemah tidak mengandung komponen itu. Asam lemah dan basa lemah akan membentuk larutan hidrolisis. Nah, pertanyaan yang kelima adalah pasangan larutan berikut ini yang menghasilkan larutan penyangga adalah A. 100 ml NH4OH 0,2 mol ditambah 100 ml HCl 0,1 mol. B. 100 ml NH4OH 0,2 mol dan 100 ml HCl 0,3 mol. C. 100 ml NaOH 0,2 mol tambah 100 ml CH3COOH 0,2 mol. D. 100 ml
NaOH 0,2 mol tambah 100 ml HCN 0,1 mol. 100 ml NaOH 0,2 tambah 100 ml HCN 0,2 mol. Nah, jawabannya adalah A. 100 ml NH4OH 0,2 mol tambah 100 ml HCl 0,1 mol. Dikarenakan ketika asam atau basa yang terlibat memiliki valensi yang sama, yaitu 1, maka kita tinggal melihat dari masing-masing molnya untuk melihat ada atau tidaknya sisa dari asam lemah atau basa lemahnya. 100 ml NH4OH 0,2 mol. Nah, 0,2 mol ini kita ganti menjadi milimol, yaitu kita kalikan 100. 100 dikali 0,2 sama dengan 20 milimol. Sedangkan 100 ml HCl 0,1 mol. 0,1 mol kita ubah juga ke dalam bentuk milimol, yaitu dikalikan 100 kali 0,1 sama dengan 10 milimol. Nah, sisanya adalah 10 milimol. Asam lemah bersisa membentuk larutan penyangga. Selanjutnya yaitu nomor 6. Perbandingan volume larutan CH3COOH 0,1 mol dan nilai Ka-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 dan NaOH 0,1 mol yang harus dicampurkan untuk membuat larutan buffer dengan pH 6 adalah A. 2:1, B. 1:10, C. 10:1, D. 11:1, E. 11:10. Nah, jawabannya adalah 11:10. Nah, jawabannya E. 11:10 karena diketahui Ka-nya tadi 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, itu sama dengan 10 pangkat min 5. CH3COOH sama dengan 0,1 mol. Kita mengibaratkan sebagai V1. NaOH sama dengan 0,1 mol dan kita ibaratkan menjadi V2. pH-nya tadi sama dengan 6. Nah, terlebih dahulu kita membuat reaksinya. CH3COOH tambah NaOH menjadi CH3COONa tambah H2O. Nah, kita masuk ke sistem stoikiometri Mr. S. Mula-mulanya CH3COOH mempunyai mol sebanyak 0,1 V1. NaOH sebanyak 0,1 V2. Nah, CH3COONa belum ada dan H2O-nya juga belum ada, kita kosongkan. Nah, direaksikan. Kita pilih jumlah mol yang paling sedikit, yaitu 0,1 V2 dan ini juga 0,1 V2 dan direaksikan juga 0,1 V2. Nah, sisanya yaitu 0,1 V2 dikurang 0,1 V1. Dan ini NaOH-nya 0,1 V2 dikurang 0,1 V2 sama dengan 0, habis. Dan ini 0,1 V2 dan di sini juga kosong. NaOH harus habis sehingga larutan bersifat buffer. Nah, kita membuat konsentrasi ion H+-nya. Konsentrasi ion H+ mempunyai rumus yaitu Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Konsentrasi ion H+ sama dengan Ka-nya tadi sebesar 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya yaitu
ini CH3COOH yaitu 0,1 V1 dikurang 0,1 V2 dibagi mol basa konjugasinya yaitu 0,1 V2. Nah, karena pH-nya sama dengan 6, maka konsentrasi ion H+ nya sama dengan 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 sama dengan 10 dikurang 10 pangkat min 5 dikali 0,1 V2 P1 dikurang 0,1 V2 dibagi 0,1 V2. Nah, kita bagikan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan, kita turunkan ini 0,1 V2 dikurang 0,1 V1 dikurang 0,1 V2 dibagi 0,1 V2. Nah, 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 1. Dari mana jalannya? Karena jika pangkat min yang dibagi akan dikurang, maka min 6 dikurang min 5 sama dengan min 1, maka 10 pangkat min 1 sama dengan, kita turunkan ini 0,1 V1 dikurang 0,1 V2 dibagi 0,1 V2. Nah, 10 pangkat min 1 dikali yang ini 0,1 V2 nya sama dengan, kita turunkan ini 0,1 V1 dikurang 0,1 V2. Oke. Hasil 0, nah, hasilnya yaitu 0,01 V2. Dari mana dapatnya? Karena 10 pangkat min 1 sama dengan 0,1. Nah, kita kalikan 0,1 dikali 0,1 V2, maka hasilnya 0,01 V2 sama dengan, kita tulis dengan ini juga 0,1 V1 dikurang 0,1 V2. Nah, yang V2 nya kita satukan 0,01 V2 ini dikurang, pindah ruas menjadi ditambah 0,1 V2 sama dengan 0,1 V1. Nah, 0,01 ditambah 0,1 sama dengan 0,11 V2 sama dengan 0,1 V1. Nah, V2 nya adalah 11 dan V1 nya adalah 10, maka V1 dibanding V2 adalah 11 banding 10. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 7. Suatu campuran buffer terdiri dari Y gram HCOONa mempunyai Mr68 dan 100 ml larutan HCOOH 0,1 mol sehingga diperoleh larutan dengan pH 4. Nilai Y adalah, nah, Ka HCOOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. A 3,4, B 0,068, C 0,34, D 6,8, E 0,68. Jawabannya adalah B 0,068. Oke, saya akan menjawabnya. 100 ml sama dengan 0,1 liter. Mencari mol sama dengan volume dikali konsentrasi. Volumenya 0,1 liter dikali 0,1 molar sama dengan 0,01 mol. Itu untuk asam lemah yaitu HCOOH. Nah, kita akan mencari konsentrasi ion H+ nya. Konsentrasi ion H+ sama dengan 10 pangkat min 4 karena pH-nya sama dengan 4. Konsentrasi ion H+ sama dengan
Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Konsentrasi ion H plusnya tadi 10 pangkat min 4. Sampai dengan Ka-nya 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,01 dibagi mol basa konjugasinya belum diketahui. 10 pangkat min 4 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 2 dibagi mol basa konjugasi. 10 pangkat min 4 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 7. Karena dari mana dapat 7-nya? Min 7-nya karena min 7 itu min 5 ditambah min 2 sama dengan 10 pangkat min 7 dibagi mol basa konjugasi. Mol basa konjugasi sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 4, yaitu konsentrasi ion H plusnya. Nah, mol basa konjugasinya sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3. Gramnya sama dengan N dikali MR-nya, sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3 dikali MR-nya tadi 68, sama dengan 68 dikali 10 pangkat min 3. Nah, jawabannya adalah 0,0. Nah, nomor selanjutnya adalah nomor 8. Larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan larutan NH3 dengan NH4Cl dengan perbandingan mol 1:9. Jika Kb sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5, pH campuran tersebut adalah A sama dengan 6 dikurang log 2, B 6 ditambah log 2, C 8 dikurang log 2, D 8 ditambah log 2, E 9 ditambah log 2. Jawabannya adalah D, yaitu 8 ditambah log 2. Oke, saya akan menjelaskannya. NH3 tambah NH4Cl sama dengan 1:9. Nah, konsentrasi ion OH-nya sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Kb-nya yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dan mol basa lemahnya yaitu 1, mol basa konjugasinya yaitu 9. Sama dengan 1 dikali 8 dikali ini aja 1/9 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 1,8 dikali 1 sama dengan 1,8 dibagi 9 dikali 10 pangkat min 5. 1,8 dibagi 9 hasilnya yaitu 0,2 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6. Min 6 ini dapatnya yaitu 0,2 yaitu 10 pangkat min 1. Jadi min 1 ditambah min 5 sama dengan min 6. Maka POH-nya sama dengan 6 dikurang log 2. pH sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang POH-nya 6 dikurang log 2 sama dengan 8 tambah log 2. Nah, nomor selanjutnya yaitu nomor 9. Larutan penyangga dengan pH 8,5 dibuat dengan mengalirkan gas NH3 ke dalam 250 ml NH4Cl 0,05 mol. Jika KbNH3 sama dengan 10 pangkat min 5, volume NH3 yang dialirkan diukur pada STP sebanyak dalam ukuran mili. A sama A 28,5, B 42,0, C 56,5, D 70,0, E 88,5. Jawabannya adalah E 88,5. Nah, saya akan menjelaskan nomor 9. Mol NH4Cl sama dengan 250
mili dikali 0,05 mol sama dengan 12,5 milimol. Untuk mol asam konjugasi, pH-nya 8,5, pOH-nya sama dengan 14 dikurang 8,5 sama dengan 5,5. Konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 5,5. Konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. OH-nya sama dengan 10 pangkat min 5,5 sama dengan 10 pangkat 5 dikali mol basa lemah dibagi 12,5. Mol basa lemah sama dengan 12,5 dikali 10 pangkat min 5,5 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan 12,5 dikali 10 pangkat min setengah sama dengan 3,95. 10 pangkat min setengah ini dapatnya dari min 5, ini min 5,5. Nah, ini dimatikan, matikan. Nah, sisa min setengah. Nah, kita masukkan sama dengan 3,95. STP-nya sama dengan 3,95 dikali 22,4 sama dengan 88,5. Nomor terakhir yaitu nomor 10. Di antara pernyataan berikut yang merupakan fungsi larutan penyangga dalam tubuh manusia yaitu A. Menjaga kesetimbangan cairan yang ada di luar dan di dalam sel. B. Menjaga pecahnya pembuluh darah. C. Menjaga pH darah agar tidak banyak berubah. D. Menjaga masuknya cairan ke dalam sel. E. Menjaga masuknya pelarut melalui selaput semi permeable. Nah, jawabannya adalah A. Menjaga kesetimbangan cairan yang ada di luar dan di dalam sel. Karena dalam tubuh manusia terdapat sistem penyangga yang berfungsi untuk mempertahankan pH, diperlukan lingkungan reaksi dengan pH yang relatif tinggi tetap, maka diperlukannya larutan penyangga. Di dalam setiap cairan tubuh terdapat pasangan asam konjugasi yang berfungsi sebagai larutan penyangga cairan tubuh. Baik intrasel maupun ekstrasel memerlukan sistem penyangga untuk mempertahankan nilai pH kesetimbangan cairan. Sistem penyangga ekstrasel yaitu penyangga karbonat atau dalam menjaga pH darah. Sedangkan sistem penyangga intrasel yaitu sistem penyangga fosfat. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Cara mereaksikan asam kuat dengan basa lemahnya. Sehingga nanti akan menghasilkan garam.